seperti apa ya, sih? pengen ngelihat sosoknya kayak apa. Saya ngeliat sosok seperti anak saya. Tuh kan dibilang jangan diambil, dicariin kan mainannya. Tiba-tiba anak saya ngomong gitu. Adek, adek. Dari pas berjim gitu. Nengok. Anu gimana gitu. Ih, Buka pintunya gitu. Terus nggak dulu nih nyari kontrakan lagi bang. Sempat mereka tahu akhirnya ketika saya cerita ini di podcast lain gitu bang gitu. Jadi mereka pun baru tahu di situ. tapi mereka juga nggak pernah ada ngalamin langsung gitu. Kalau di mana bumi berpijak, disitulah kita langit dijunjung. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi, ketemu gue Ruben dan teman gue. Aku Ica, kita ketemu lagi di sini. Di mana? Di podcast apa? Podcast Nongkrong habis Habis Maghrib. Podcast ini didukung penuh, pastinya tentunya juga dengan tempat ini, Cak. Benar, Tempat kita syuting. benar banget toh. Pokoknya tempat ini cozy banget. Di mana, Cak? Di studio mana? Lano Studio. Lano Studio di Bilangan Bintaro. Nah, banget. Sekalian juga kita juga disupport juga, alat-alatnya lengkap banget, keren banget, staff-staffnya baik-baik, ya kan? Harga-harga juga promo. Terus apalagi tuh? Tapi kalau misalnya kalian datang ke sini nih dengan referensi kita, pastinya bakal dapat harga spesial loh. Iya, bener nggak tuh, ya kan? Jangan pantengin, ada alamat ininya ya, sosmednya iya, dan ada reservasinya. Instagram, semuanya ada. Oke. Dan juga gue mau ngingetin teman nongkrong semua, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share di channel kita ini. Benar banget. Betul. Apalagi kita ada YouTube, Spotify, Instagram gitu. Dan sosmed lainnya ya, semua ngumpul di situ ya. Benar. Oke. Terus malam ini kita mau ngebahas apa nih, Cak? Iya, apa nih, Mas? Serem-sereman lagi kita. Oh ya, katanya hari ini ada narsum juga ya? Alhamdulillah, ya kan? Ada narsum yang awalnya itu Oh ya, Mas, sebelumnya nih. Gue nggak tahu kalau dia itu ternyata pernah ngirimin cerita. Mas, sebelumnya nih, kalau misalnya kalian nih pemirsa ada yang mau jadi narsum kita boleh banget. Betul. Ataupun punya cerita misteri ataupun konspirasi, boleh banget dikirim ke email kita ataupun langsung WhatsApp kita ya. Ya betul banget. Tapi dari itu ternyata kita dapat tampungan nih. Aku lihat tuh di inbox tuh ternyata ada yang ngirimin cerita. Oh iya. Iya, dan dia sering banget loh ngirimin cerita. Ngalamin pribadi berarti ya? Enggak juga, pokoknya cerita lah yang berbau dengan horor. Aku cek tuh, ya kan. Nah, ternyata dicek ternyata kayaknya gue kenal nih namanya nih. Siapa? Ya kan? Ternyata pas gue lihat kontak personnya, ngobrol-ngobrol gini dari teman ke teman, ternyata dia teman gue. Oh, Ya kan? Oke. Jadi Kamu teman pernah- lama lah ya. Betul. Tapi gue denger dulu, gue follow up, gue apa ternyata wah ini temen juga nih, udah lama nggak ketemu. Mau ngobrolin apa nih? Senang banget nih kedatangan dia kesini nih. Gue pancing, gue boleh dong Mas, gue ngobrol Mas Ben. Apa kabar lu? Bla 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 gini. Ternyata dia juga bawa cerita kesini, datang. Tadi kita tunggu dia udah datang. Nah, spill aja nih ceritanya tentang kontrakan. Oh, berarti lebih ke tempat tinggal dia lah ya. Iya, masa tempat makan ya kan. Oke, nggak sabaran kan? Bener, Teman siapa tuh? nongkrong di manapun juga nggak sabaran. Pasti pengen tahu dong ceritanya kayak apa sih. pengen ngelihat sosoknya kayak apa narsum kita. Pokoknya dijamin pasti mantep ceritanya. Harusnya dong. Oke, Siapa langsung, tuh? langsung aja ya. Linggar Angga. Hai, halo Kak, gimana Halo, kabarnya? Alhamdulillah baik. Bang Ben, apa kabar Bang Ben? Alhamdulillah wa syukurillah ya. Ya udah kayak gini lah keadaannya ya. Kita ketemu satu meja di depan oncam. Siap, Nih siap, Cak, udah siap. kenal lu temen gue ya. Tadi di bawah kita udah ngobrol banyak ya. Ngobrol banyak ya. Tadi di bawah sempet ya off air ya.
Gar, makasih lu sebelumnya juga udah ngirim cerita ke sini. Sama-sama, Melalui sebaik. email yang tadi sempet di-spill di Ya. awal opening. Gue makasih banyak, pas gue follow up ternyata lu gitu kan, ya kan? Circle lu juga circle gue, ya kan? Iya. Gue penasaran nih, walaupun gue udah pas di off air gue sempat spill sama lo beberapa cerita yang wah kayaknya ini cocok nih mas, gue mau bawain, insya Allah mudah-mudahan bisa ngebantu lo tambah bagus lagi. Ya. Tapi sebelumnya lu baru kali ini ya ngerasain studio yang enak banget. Ya. Di mana? Di Lano Di Lano Studio. Luar biasa, serius. Serius. Gimana bener-bener. tempatnya enak kan? Tempatnya luar biasa enak banget, peralatannya wah banget deh. Lengkap pokoknya. lah ya, pastinya dong. Staffnya standby semua bagus ya. Betul. Promo-promo harganya juga Mantep. dan deket dengan kita punya domisili di Bilangan Bintaro Tangsel ya kan? Iya, apalagi tahu sendiri podcaster, apalagi youtuber yang baru mau merintis, boleh banget pakai di sini. Tuh. Enak sih. Referensi ya. banget tuh Iya, yang mau betul. dateng mau buat podcast ataupun kegiatan kerjaan kampus boleh banget di sini support kok semua alatnya. Betul. Enggak, lu sehat? Apa kabar dan kesibukan lu apa sekarang? Alhamdulillah kabar baik Bang Ben. Ya kalau kesibukan sekarang ya kerja sih Bang pada umumnya gitu kan, dan masih ya bisa dibilang sekarang berkecimpung di dunia F&B gitu kan. Oke. Gitu, sebagai head chef gitu kayak gitulah gitu. Mantap. Gua inget dulu kalau nggak salah lu bersekolah di pariwisata kali ya. Betul Bang. Sulit ya. Di salah Pasti satu nyambung lah. iya, di salah satu sekolah itu. Dan gue dengar juga dari yang lu cerita lu juga punya podcast ya ataupun media digital ya. Iya Iya, kan? betul sih Bang. Dan menurut gue yang harus belajar nih Wah, dari lu enggak nih. dong, enggak dong. Iya Bang. kan? Ajarin Gua yang kita banyak. Ya kan selama ini kan gue di layar kaca nih, di kru Di balik televisi layar ya kan, di biasanya. balik layar. Sekarang gue mencoba di digital nih. Gue seneng banget, gue udah makasih banget lu udah nyampe di Sama-sama, sini Bang, Gar ya, sama-sama, gitu. sama-sama. Dan kalau boleh ditahu spill apa ini lu, siapa tahu teman-teman di sini juga ada yang Boleh. mau tertarik melihat podcast lu, channel lu. Namanya Ya, apa? channel saya namanya Cerita Malam Ini Bang. Waduh, Cerita oke. Malam Ini, dan temanya ya sama lah, masih Misteri juga. horor misteri segala Horor macam misteri kayak gitu, ya. sama Bang. Oh, sama gitu. ya. Mungkin kita bisa join ke depannya. Ya, mungkin Oh, bisa nanti bisa collab, gantian ya? bisa apa Iya, ya. bisa gantian. Keren banget dah. Dan cuma mungkin bedanya kalau gue sih ya, temanya tongkrongan aja ya kan. Lu anggap di sini walaupun di podcast lu nongkrong gitu ya kan. Siap, Tinggal siap, saung siap. doang nih ya. Tinggal saung, Sama kopi, tinggal ya. tenda, sama kopi. Kebetulan karena udah pada ini ya kan jadi makanan minuman ya mungkin ya nanti dah kita ada yang mau ngiklan, Siap. ada yang mau promosi. Nah. Boleh Tadi udah banget. disebutin tuh, udah disepil alamatnya, Bisa nomor dikirim handphone email, admin. Di nomor situ WhatsApp. ada yang mau nitip promosi apa-apa, iklan semua, placement, silakan. Tuh. Gar, Yap, ini Bang. waktunya gue persilakan lu mau cerita. Monggo. silakan, Kak. Untuk promosiin diri lu udah dah cukup ntar belakangan. Oke? Boleh Bang, boleh Bang. Silakan, boleh, Bang. monggo. Oke. Ceritanya ini kejadian di dua kontrakan yang pernah saya tinggalin Bang. Gitu. Oke. Kontrakan awal itu saya ngontrak bareng sama anak istri. Masih bilangan Tangsel Bang. Masih bilangan Oke. Tangsel. Masih bilangan Tangsel. Tapi Oke. kalau tepatnya saya nggak bisa kasih tahu ya. Oh, nggak Iya, apa-apa. nggak apa-apa, Kayak kita- gitu kan. Aman. Masalahnya tempatnya masih tempatin sama orang. Oh, enak masih gitu tempat kan. orang. Iya, gitu. Ngibrit ntar orangnya. Lanjut. Iya, jadi Covid 2020 waktu itu mutusin buat kontrak tuh sama anak istri. Gitu, nyari-nyari kontrakan, ditemenin sama orang tua, sama ibu, karena kebetulan memang kontrakan tuh di dekat-dekat rumah ibu saya. Gitu. Nyari-nyari itu susah banget, dapat yang rumahnya murah tapi luasannya kecil gitu, nggak besar lah gitu kayak gitu. Dapat yang bagus tapi harganya tinggi gitu kan. Sampai akhirnya ketemu nih Bang, Yang cocok ya. cocok. Luasannya tuh besar banget. Jadi dia bukan kontrakan petakan Bang. Satu rumah, Oh, satu Oke. rumah. satu rumah, ada gerbangnya, Mantap. ada gerbangnya, tapi murah banget. Awalnya lo nggak kurius ya, gitu. Lo nggak curiga ya. Kenapa ya kan? indikasi ada Yang penting harga murah seperti itu? Iya. Pas pandemi begini, harga begini ya gayung bersambut. Betul. Jadi Lanjut. kalau Dena rumahnya tuh Bang lewatnya dari gerbang masuk itu masih ada kayak Halaman. teras halaman. Oke. Halaman luas lah, halaman Betul. cukup luas, kebesaran 2x3 Lumayan ya. gitu. Tapi di situ ada kayak ada sumur
lubang sumur bang, Mhm. tapi udah mati gitu, lubang sumur udah mati gitu, Udah nggak Berarti ada udah kering lah ya, udah nggak nggak ada ada airnya. sumber airnya lagi lah ya. Iya gitu, itu pun dipesan sampai punya kontrakan. Nanti kalau saya mau tempatin minta ditutup ya, takutnya kan anak saya masih kecil, Iya, takutnya jatuh. belum ke dalam berabe kan kayak gitu. Akhirnya minta tutup. Nah itu masuk, ada teras kecil juga di depan. Hmm. Pintunya juga bukan pintu satu pintu, tapi pintu yang kebuka dua gitu Pak. Oh, Gitu. dua pintu, cek gitu. Dua pintu. Nah itu depan itu kayak masih ada satu ruangan besarannya 1,5 kali 2 meter. Terus ada kamarnya, dan kamar tuh yang bukan kayak kontrakan petakan, ada pintunya ini, jadi rapet gitu. Kamarnya private. Terus ada lorong kecil, ada dapur, plus ada ruangan buat nyetrika segala macem, dan kamar mandi. Jadi besar banget, benar-benar satu rumah. Literally satu rumah. Tapi satu kamar itu mohon ya. maaf kalau gue potong, itu kalau Mas Linggar lihat dari depan itu kontur bangunannya memang bangunan baru atau memang bangunan lama yang listriknya masih abonemen? Enggak, listriknya sih udah token. pakai token. Udah token. Cuma memang info dari yang punya kontrakannya, Heeh. itu memang tadinya rumah yang dibangun untuk anaknya. Oh. Cuma anaknya belum bisa nempatin karena masih kecil. Oh. Dan posisinya itu kontrakannya 3 tahun belum ada yang nempatin. Oh, Dari selesai oke. dibangun, dan Jadi udah orang lama pertama kosong lah nempatin ya. Heeh. saya. Oke. Oke. Gitu. Dan rumah itu dari kamar mandi, posisi kamar mandi itu ada pintu lagi bang ke belakang. Wish. Pintu ke belakang itu untuk tempat jemur-jemur deh gitu. Oh, Tapi berarti itu ruangan terbuka lah ya. Iya, gabung sama yang punya kontrakan gitu. Nempel ya. Nempel. Jadi pintu di belakang dibuka, kita tuh ya kelihatan juga pintu belakang yang punya kontrakan gitu, kayak gitu intinya. Tapi nggak nyatu kan temboknya. Enggak nyatu gitu. Nah, akhirnya udah lah mutusin pindah ke situ gitu. Mutusin pindah ke situlah sama anak istri gitu, kayak gitu. Ya seminggu pertama masih aman-aman aja nih bang, aman-aman aja gitu. Dan posisi pas pindah tuh, anak saya 2 nih kan. Anak saya yang pertama cowok, pas pindah ke sana tuh umur 4,5 tahun. Yang Oke. kedua cewek umur 2,5 tahun. Ya Oh, berarti masih Allah, kecil-kecil lagi lah ya. banget, masih kecil Lucu-lucunya banget. itu ya. Iya. Bener ya. Masih kecil banget tuh. Udah pertama tinggal sana seminggu masih aman lah, masih nggak ada apa-apa gitu, kayak gitu. Nah terus setelah itu saya pulang kerja memang agak malam kan, dan pas saya pulang malam tuh anak saya yang cewek belum tidur, Jam berapa tuh mas? sekitar jam 10-an lah. Oke. Jam 10 ke atas, jam 10 malam lah. Anak saya yang cewek belum tidur. Nah tiba-tiba nyamperin saya komplain, kayak mau ngadu lah gitu, mainan ade diambil AA gitu. Dia kalau manggil anak saya pertama AA gitu. Oke. Mainan apa deh? Mobil-mobilan gitu. Mobil-mobilan. Emang diambil? Iya gitu. Saya lihat ke kamar, anak saya yang cowok ternyata tidur bang, sama istri saya. Nah itu hanya tidur. Enggak, tadi ambil mainan adek, bilang kayak gitu. Tuh diambil, saya diajak ke depan jendela, ngeliat ada tuh mainan di bawah. Dan di depan rumah saya itu juga ada pohon belimbing wuluh, tuh nggak bang? Berarti Tahu kecil tuh belimbing yang belimbingnya. segini. Pohonnya. Nggak terlalu tinggi sih kak, nggak terlalu besar juga gitu untuk untuk pohonnya gitu. Tepat tuh pohonnya itu tepat di samping sumur yang tadi saya bilang. Oke. Nah di situ ada mainan anak saya, tuh udah kan. Ya udah saya ambil. Makanya kalau main jangan lupa, jangan tinggalin di luar. Enggak, tadi A ambil, kata anak saya bilang gitu kan. Orang A-nya tidur kok, saya bilang gitu kan. Terus anak saya tiba-tiba ngelongok ke jendela gini. Jendelanya kecil sih bang, jendela tuh ada kiri kanan. Samping paling- pintu lah lokasinya. Samping pintu. Jendela itu cuma ukurannya 0,5 meter kali, tapi tinggi ke atas. Ada 2 kiri kanan. Anak saya ngelongok gini, itu AA, kata anak saya gitu, nunjuk keluar. Saya ngelongok di depan gerbang, di luar gerbang yang saya bilang tadi. Saya ngeliat sosok seperti anak saya, Oh, Itu terlihat jelas. siluet karena gelap enggak. Oh. Tapi Itu secara posisi tinggi udah tengah malam. jam 11-an kurang Jam lebih. 11-an, Nah, iya, jadi iya. kelihatan siluet atau sosok anak kecil lagi pegang gerbang, ngeliat ke dalam gitu. Oh, Oh, iya jadi Pak. lokasinya Ya, ya, di luar tergambar sih. gerbang Di lah luar ya. gerbang. Mhm. Di luar gerbang tuh. Wah, astagfirullahaladzim gitu kan. Udah buru-buru saya bawa anak saya ngeliat ke kamar, mastiin anak saya benar tidur nggak. Saya ngeliat ke kamar, ya bener bang, anak saya masih tidur di kamar. Udah lah, yuk, udah tidur. Udah, akhirnya saya nindur anak saya di dalam kamar. Itu kejadian pertama yang saya alamin gitu. Kejadian pertama yang saya alamin. Terus malam berikutnya begitu lagi bang. Setelah malam berikutnya beberapa hari kemudian, setiap jam 11 malam kurang, sebelum 11 malam tuh anak saya selalu kayak gitu, yang cewek bilang A-nya gangguin mulu gitu, A-nya gangguin mulu Pak. Tapi besoknya tuh setiap saya tanya A-nya, enggak pernah gangguin gitu. Anak yang laki-laki bilang kayak gitu. Nah terus
waktu itu pernah anak saya pulang kerja malam, anak saya udah tidur tuh. Semua tidur sama istri bertiga di kamar. Dan karena kan kamarnya juga kasurnya nggak cukup buat bertiga, jadi kadang saya tidurnya di bagian depan tadi bang, gitu di luar kamar tidur ya, gitu luar karpet. Itu ada gitu 2 situ. kamar ya? Enggak? Satu kamar, Oh, satu kan ada kamar. satu Satu ruangan kamar. Berarti doang lu yang ada ngalah ya pintu. kalau tidur ya? Iya makanya di luar nih. Iya, itulah seorang ayah itu pengorbanannya ya. Terus? Lanjut. Jadi setelah bersih mau ke warung lah, rokok habis ke warung lah beli rokok gitu, keluar. Pas balik kaget saya, tiba-tiba anak saya di depan jendela, anak saya yang cewek. Oh. Gitu. Ngapain adek gitu, ngapain gitu. Mainan aku, masih nunjuk mainan dia lagi katanya. Mainan di mana? Saya bilang, mainan di mana? Itu. Saya lihat lagi, ada di posisi yang tadi, Di atas sumur itu yang ditutup. di samping pohon belimbing tadi lagi. Oke. Oh, paham. Di situ. Udah saya ambil. Jangan. Dia sampai saya mau ambil bilang jangan tuh, jangan. Lah kenapa ini kan mainan kamu? Udah gitu. Akhirnya saya ambil. Udah saya kunci pintu. Dia nggak mau tidur di kamar, katanya mau tidur di depan sama saya gitu di depan. Oh iya udah tuh. Akhirnya saya tidur. Saya nyamping karena sambil ngempok-ngempok dia lah gitu bang, sambil ngempok-ngempok dia tidur gitu kan. Tidur tuh dia tidur terus kedengeran di luar ada yang bunyiin jendela, Kayak ngetok-ngetok gini Ngetok lah. kacanya ya. kacanya. Tak. Tok. Saya nengok, nggak ada apa-apa. Gitu. Udah tuh balik badan lagi karena posisi miring kan. Betul. Posisi miring kan tembok, udah tuh ngempok-ngempok anak lagi. Bunyi ngetok-ngetok lagi. Saya nengok lagi sampai duduk. Kok nggak ada apa-apa? Gitu, nggak ada apa-apa nih. Gitu, nggak ada apa-apa. Pas saya balik lagi tiba-tiba anak saya udah duduk bang, yang cewek. Buset. Kaget juga, astagfirullahaladzim gitu. Tuh kan dibilang jangan diambil, dicariin kan mainannya. Tiba-tiba anak saya ngomong gitu. Dicariin siapa dek? Gitu. Abis ngomong kayak gitu udah langsung dia rebahan lagi, tidur lagi tuh pulas sudah. Dicariin siapa gitu. Saya nanya kayak gitu. Oh udah saya buru amat, saya balik lagi. Terus ya Allah. sorry. Di luar kedengeran suara anak saya yang pertama manggilin adiknya. Adek. Dan itu 3 kali, akhirnya sampai itu udah bawa ke kamar, akhirnya maksain tidur di kamar, maksudnya dempet-dempetan, bodo amat lah, yang penting nggak mau di luar gitu, akhirnya gitu, udah tidur di kamar bareng-bareng gitu. Nah itu kejadian yang kedua. Terus berikutnya sebenarnya banyak sih bang, kejadian banyak gitu. Kalau boleh tahu untuk istri dan kakak yang pertama itu pernah mengalami kejadian kayak gitu juga nggak? Apa cuma ke Mas doang yang pas Mas pulang. Linggar sendiri yang ngalamin? Kalau istri nggak pernah cerita ya gitu, istri nggak pernah cerita. Dan saya pun nggak pernah cerita tentang pengalaman yang saya alamin karena takutnya saya khawatir karena dia lebih sering di rumah kan. Takutnya kalau saya ceritain malah jadi takut di rumah. Iya, jadi sugesti. Kalau anak saya, kalau di kontrakan yang itu, anak saya yang kedua sering ngalamin. Kalau anak saya pertama itu sering ngalaminnya justru di kontrakan berikutnya. Oke, itu next dulu ya. Sekarang dulu yang ini. Maaf. Gitu. Jadi kalau anak yang pertama malah ngalaminnya di kontrakan yang berikutnya, sering ngalaminnya. Gitu. Nah, Berarti selama ngontrak yang di kontrakan pertama ini kurang lebih 2 kali kejadian. enggak, sebenarnya banyak kejadian Kak. Dan itu malah ya kalau yang banyaknya tuh misalnya kayak kita ngeliat keselibatan, tapi ini yang saya mau ceritain beberapa kejadian yang menurut saya cukup ekstrim Gimana tuh? untuk dialamin gitu kan. Tadi Tapi kontrakan yang lo yang pertama tadi, pernah nggak pemiliknya tuh lu deket atau mohon maaf istrinya Mas Linggar deket sama dia, terus pernah ngasih tahu informasi atau lu Ada kejadian pas apa lagi mungkin bayar kontrakan sebelumnya? ataupun apa cerita sama mereka gitu loh? paling cuma nanya-nanya sih, misalnya ini kontrakan kenapa sih? Ini kontrakan dulu siapa yang nempatin Bu? Nah makanya saya tahu. Oh iya mas, gue lu sempet kepo-kepo gitu, Iya. kepo dalam artian positif ya? Ya, gitu loh. memang sih nggak cerita-cerita yang gimana banget ke mereka. Cuma nanya, ini kontrakan dulu sih siapa yang nempatin? Dan akhirnya saya tahu kontrakan itu 3 tahun kosong dan saya yang pertama nempatin. Baru yang pertama Mas yang Baru pertama nempatin nempatin. kayak gitu. Terus memang kan sering kepo juga, maksudnya sering nanya juga kan, anak saya yang cewek tuh jadi gampang banget nangis kalau malam gitu bang, tiba-tiba gitu nangis gitu. Dan Minta itu susu kali? enggak bang. Mungkin. Lapar. Lapar mungkin tuh Iya. bayi dong biasanya kalau lapar nangis. Gerah kali, gerah. Iya. Gerah bisa jadi gerah. AC ya, belum dipasang kali. Lanjut. Ya jadi berhubungan sama itu anak saya yang sering nangis juga.
saking sering nangisnya bang, saya tuh sampai nggak bisa tidur kalau misalnya memang sampai mastiin anak saya udah nggak nangis lagi gitu. Kejadian waktu itu pernah juga tuh yang punya kontrakan nanya, itu si Dede kenapa aku nangis mulu tiap malam? Wah nggak tahu bu, nangis mulu. Coba deh pakein ya biasalah gitu, kayak orang-orang dulu pakein bangle lah atau apa gitu gitu lah, itu kasih gunting dekatnya gitu. Oh yaudah iya gitu. Kita coba ikutin sih. Nah kejadian juga pulang kerja malam hampir mau jam 12 itu sampai rumah udah tidur udahlah tidur, akhirnya udah ke bagian tempat saya istirahat tadi depan, ngerokok sambil scroll HP, kedengeran suara nangis. Wah kaget dong, udah bangun. Nangis cewek cowok tuh? Nangis cewek gitu. Okay. Udah ngeliat, bangun, ngecek kamar, anak saya tidur. Wah tidur si adek. Udahlah, tutup pintu lagi. Baru mau duduk, nangis lagi, kedengeran suara nangis. Buru-buru dong bangun lagi, ngecek kamar, masih tidur. Sampai saya samperin tuh, takutnya ngigo atau gimana kan ya. Akhirnya saya tungguin depan pintu kamar. Saya tungguin, saya liatin anak saya gitu, saya tungguin. Tapi ya, bukan kali tadi, ya udahlah. Nutup pintu, baru mau duduk, tiba-tiba ngeh bang. Lah, ini tadi nangis suara bukan suara anak kecil. Waduh. Suara bukan suara anak kecil ini. Astagfirullah. Terus? Udah. Baru banget bisa ngeh kayak gitu, baru buat mau duduk. Jadi kan tempat duduk saya kan, tempat istirahat saya itu duduk dan ngadep ke pintu, bang. Tadinya saya bilang pintu saya kan tuh di kiri kanan ada jendela kan, yang ukurannya nggak besar tadi kan. Nah, baru saya duduk, kedengaran lagi suara nangis. Oh, lirih banget. Kayak gitu. Suara lu kencengin biar ini. Kayak gitu. Nah, udah. Terus sambil bunyi jendela bukan diketuk bang, kayak di apa sih, kayak garuk. digaruk. Ini bikin ngilu itu kan. Nah, saya nengok ke sebelah kanan, itu saya ngeliat sosok perempuan, tapi sebelah muka doang ya, kadang dia ngintip sambil gini bang. Itu begini. Rambutnya udah bukannya panjang, malah lebih ke kusut nggak jelas gitu kan. Acak-acakan. Dan matanya mohon maaf bukannya kayak meleleh, tau nggak? Nauzubillah min dzalik. Nah, begitu, dan saya dengar di sebelah, kan saya ngeliat sini jendela sebelah kanan, dan di jendela sebelah kiri bunyi yang sama. Begitu saya ngeliat, sosoknya sama bang, tapi ini sebelah kiri, sebelah kanan. Iya. Jadi kayak lagi gini, tapi ini kan pintu. Pintu tengah-tengah kacanya itu kan kiri kanan. Yang sini satu. Lah, tapi kayak setengah muka, tapi terpisah. Iya, paham. Berarti tuh hordengnya kebuka dong posisinya ya? Hordengnya kebuka. Ke gambar gua. Hordengnya cuma bukan hordeng itu, hordeng yang bening, hordeng daleman gitu, kayak gitu kan. Jadi masih bisa kelihatan kayak gitu. Posisi kayak gitu bang. Paham. Wah, udah buru-buru ngambil bantal, udah tidur umpel-umpelan lagi di kamar malam itu akhirnya. Umpel-umpelan udah di kamar udah. Dan itu sampai berapa lama masih kedengeran suara nangisnya di depan sana. Berarti kalau kita ngebayangin tuh segede apa itu ya makhluk. Tapi bro, sorry. Sampai mukanya. Depan pagar itu nggak ada apa itu jalan, atau emang masuk melusuk begitu, depannya nggak ada rumah juga, atau emang kafling gitu, kampung apa begitu. Gimana gitu. Kalau tusuk sate sih bisa dibilang hampir kayak tusuk sate. Jadi kan masuk dari jalan depan itu masuk, ada jalanan, lumayan lah, muat satu mobil sama satu motor. Nah, terus ada belok kiri, itu ada gang lagi bang. Nah, ujung gangnya itu rumah saya gitu kayak gitu. Kayak gitu. Nah, jadi tapi memang ngelungkep ya, terisolasi. Iya, dan itu tuh segerbang itu tuh, maksudnya satu gerbang dan pagar itu cuma ada dua rumah saya dan sama yang punya kontrakan gitu, kayak gitu. Dan itu cukup luas, halaman depan juga cukup luas gitu. Tapi itu satu pagar apa dua pagar jadinya? Satu pagar. Oh, jadi dalam satu wilayah itu satu kalian pagar, tapi itu masing-masing itu punya kayak garasi masing-masing gitu, kayak gitu, punya garasi gitu, punya gerbang masing-masing lah buat buka itu, sorry, garasi gerbang. Sorry nih mas, kalau aku boleh tahu, untuk yang punya kontrakan itu ada anak kecil juga nggak? Ada, di mereka ada anak kecil, jadi punya ada cucunya juga gitu. Punya jadi keluarga besar juga yang tinggal di situ. Keluarga besar, akamsi lah ya. Betul. Tapi nggak pernah ada cerita gitu mas? Kalau cerita sih ya dari pihak yang punya kontrakan? Bukan punya kontrakan, nggak pernah ngomong. Tetangga gitu? Nah, tetangga malah ada yang nanya.
kok berani banget sih tinggal di sana kayak gitu-gitu. Oh, jadi ada selintingan Tapi juga yang walaupun ngomong. nggak pernah cerita ya kenapa nanya. Detailnya kok bisa nggak pernah cerita Nggak mereka. pernah cerita. Gitu. Tapi ada yang nanya kayak gitu. Ada. Kok berani tinggal sono gitu. Tinggal di situ gimana? Aman nggak ya? Ya saya bilang ya aman gitu, aman kayak gitu. Nggak pernah yang nanya gimana banget. Tapi ini Mas, kalau Mbak Thomas bertahan berapa lama di kontrakan itu? Saya bertahan setahun. Maksudnya gini, kontrak sana setahun. Cuma kontrakan itu ditempatin cuma 6 bulan. Oh, sisanya Jadi- udah pindah ya? Enggak, 6 bulan tuh saya masih bayarin aja, Mbak. Karena barang masih di sana kan belum dipindahin. Oh. Gitu. Jadi 6 bulan tuh bayarin kontrakan doang, Bang saya. Berarti itu sistemnya per bulan bayarnya Per bulan, ya? per bulan. Bukan per 6 bulan, Bukan. per tahun. Kalau- Iya, makanya kenapa milih sono enak banget, udah murah, bisa bayar per bulan juga kayak gitu. Iya, maksud gitu. betul sih. Berarti Nah. selama 6 bulan tuh kalian kemana? Udah pindah kontrakan lagi? 6 bulan itu akhirnya pindah ke rumah mertua, jadi tinggal bareng mertua kayak gitu. Sebelumnya kan memang tinggal bareng mertua, cuman udah lah mau ngontrak lah. Mencoba. Gitu, maksudnya Nah, aku mau tanya nih, yang membuat kalian pindah itu gimana? Apa emang Mas cerita nih sama istri pernah ada kejadian atau mungkin istri ada pengalaman juga gitu di sana? Nih salah satu kejadian yang bikin saya pindah ya. Dan ini memang yang melandasi udahlah akhirnya mutusin untuk gak tempatin ini lagi. Jadi gini, waktu itu saya pulang masih sore, sebelum habis asar jam 4. Berarti masih Udah terang pulang. lah ya. Masih terang banget, Mbak. Pulang jam 4, masuk ke dalam rumah, ngeliat ke kamar, itu ada istri saya lagi main HP Bang di kasur tiduran. Loh, yang anak-anak mana? Ke rumah ibu gitu. Tadi jemput ibu karena memang rumahnya kontrakannya dekat rumah ibu saya kan. Di rumah ibu. Oh, ya udah. Udahlah saya mandi, beres-beres segala macam. Udah, kok posisi depan lagi. Main HP sambil ngerokok gitu kan, ngerokok. Udah, nggak lama kedengeran tuh bunyi pintu kamar kebuka. Jelek gitu kan. Terus nggak lama pintu kamar mandi kebuka sama bunyi keran. Oh, istri saya mau mandi kali, udah di kamar mandi gitu. Udah. Saya main HP tuh depan, main HP aja. Terus kedengeran dari kamar mandi, yang, tolong dong gitu. Kenapa gitu? Sini dulu. Gitu. Akhirnya saya kesana. Terus pala istri saya nyembul Bang dari pintu kamar mandi gitu. Oke. Tolong ambil anduk dong yang, kata istri saya gitu. Ah biasaan kamu mah. Ya tolong ya gitu. Istri saya tutup pintu lagi mandi. Nah anduk itu ada di kamar, jadi digantung di gantungan jemuran kecil gitu kan buat ngeringin. Saya buka pintu kamar, relax. Istri saya lagi di kamar Bang. Oh main my HP. god. Duduk. Yang tadi siapa yang manggil kamu, kata istri saya gitu. Hah? Loh, Berarti istri nggak denger juga dong? bukannya kamu? Aku dari tadi sini kan kamu lihat. Hah? Bener kamu dari sini? Iya aku di sini. Ya Allah. Yaudah. Yaudah kamu sini dulu. Yaudah. Udah akhirnya saya keluar kamar. Itu sengaja tuh Bang nggak saya rapetin. Pintu kamar ya? Pintu kamar. Lemes dah tuh kan, lemes. Ya Allah ini apa lagi masih sore-sore masih terang ya kan. Duduk lagi di depan, baru ngambil HP, tiba-tiba dari belakang ada yang nyabet saya. Nyabet. Bak, astagfirullahaladzim gitu. Nengok, anduknya mana gitu. Ih. Kok aku jadi merinding? Istri saya basah-basahan. Istri saya Telanjang basah-basahan. itu posisinya. Pakai kaos gitu, pakai kaos doang gitu, pakai kaos sama celana pendek gitu. Dia nyabet saya gitu. Kaosnya itu anduknya mana? Dia bilang gitu. Aku nunggu dari tadi nih, mandi mau selesai nggak selesai jadinya. Ih. Diem saya cuma. Hah? Buruan anduknya nih, ayo. Aku mau gimana mau selesai mandi? Oh iya. Udah tuh. Akhirnya istri saya jalan lagi ke kamar mandi, ya sambil basah-basahan tuh mau becek kan. Masuk kamar mandi, saya buka pintu kamar tuh Bang pelan-pelan. Cekrek. Yang di kamar nggak ada. Di kamar nggak ada tuh Bang. Saya cari-cari tuh sekeliling kamar, nggak ada tuh. Udah, akhirnya saya ambil anduk. Yang anduknya aku taruh depan pintu kamar mandi ya. Iya makasih ya, kata saya aja gitu kamar mandi udah tuh. Udah tuh jalan udah lemes banget Bang Tengku udah gitu. Ya Allah apa sih ini ya Allah. Udah tuh duduk, cekrek. Baru duduk tuh Bang duduk. Ya Allah. Udah hanya mau nyalain rokok lagi tuh, baru mau nyalain rokok, cekrek. Pintu kebuka, cekrek. Assalamualaikum, udah pulang. Kata Anak-anak istri- pulang. Istri sama anak saya dari luar. Oh ya ampun Mas. Itu siapa ya di kamar mandi sama di kamar siapa? Jebakan Batman lo ya. Iya makanya anjir. Aku udah pulang dari kapan? Kok nggak jemput dari tadi? Lah emang kamu dari mana? Lah dari rumah ibu dari tadi. Oh, lah kan di rumah tadi nggak siapa-siapa. Kamu sama siapa di rumah? Orang aku di rumah ibu dari tadi. Oh my god. Udah buru-buru saya ke belakang ke dapur ngeliat
Ya anduk yang tadi saya bawain masih ada di kamar mandi. Dan keran masih nyala, Bang. Mas, ini malam Jumat loh. Kok ceritanya aku baru ini langsung kan? Emang abis maghrib. Abis maghrib God. malam Jumat. Oh my god, itu Ya, siapa? tapi yang jadi pertanyaan gue, bro, yang lu lihat dua itu penampakannya gimana tuh? Dalam artian maksud gue tekstur kulitnya, ekspresi wajahnya, kayak manusia pada umumnya gitu. Apa gimana? Iya kalau abang nanya penampakannya, ya istri saya, Bang. Bener-bener Allah. mirip. Bener-bener Cara mirip. ngomongnya, Plak-ketiplak kelakuannya. mirip, Pak. Plek-ketiplek. Dan tadi kan saya bilang saya disabet, Bang. Iya, kalau sahabat kan berarti fisik dong. Iya. Disabet itu pakai apa? Pakai nggak tahu kayak kain gitu, nggak tahu kain, nggak kayak kaos gitu disabet brek kayak gitu. Saya nengok, istri saya basah-basahan. Wih, Tapi kelakuannya sama persis, cara ngomongnya, Ya gelagat. sama gitu, main HP di kasur gitu, main HP. Anak-anak di mana? Di rumah ibu gitu. Dan yang bikinnya benar-benar ya nyelos buat jantung saya begitu dibuka pintu, istri saya dari luar bertiga sama anak saya. Iya. Ya Allah, Waduh. Robi kayak gitu langsung. Jadi selama ini di rumah itu siapa yang di kamar mandi ataupun di kasur? Ya nggak ada siapa-siapa, Mbak. Oh my god. Oh my god. Bantu dulu. jadi sih iya bener-bener isi. Nah, habis itu istrinya Mas Linggar dimasukin dulu, maksud gue dipersilakan masuk dulu, anak-anak ditenangin dulu, atau beberapa hari kemudian Masuk dulu, saya baru cerita. masuk Pasti dulu. muka lu panik banget kan tuh, bro, gitu loh. Panik. Tapi lu mencoba untuk cool gitu ya kan? Iya, gitu panik banget. Ya, saya istri malah sempat nanya, kebiasaan kamu habis mandi becek-becekan, padahal bukan saya becek-becekin gitu, maksudnya bukan saya gitu kayak gitu kan. Udah sampai akhirnya itu gitu. Setelah itu ya berusaha tenang di situ dulu. Ya udahlah mikir, ya udahlah mungkin ini udah yang paling parah nih, ada apa lagi nih kayak gitu kan. Jangan setelah itu mikir, jadi ngeri gitu, malah makin ngeri tinggal di situ Iya. gitu. Karena kan maksudnya khawatirnya udah menyerupai. Iya, udah menyerupai keluarga sendiri Iya, ya. Bang. Anggota takutnya malah keluarga. gitu. Iya, makanya jadi mikirnya kayaknya nggak bisa lagi deh ini deh gitu kayak gitu. Udah gitu kebetulan juga memang pekerjaan lagi hektik banget, yang bikin sering keluar kota. Jadi nggak mungkin tinggal istri di rumah sama anak-anak gitu. Gitu jadi mutusin ya udahlah tinggal di rumah mama dulu aja, saya begitu, tinggal di rumah mertua dulu biar kamu ada yang nemenin. Alasan saya kayak gitu kan, ya udahlah. Nah akhirnya 6 bulan tuh, 6 bulan saya bayar kontrakan doang, Bang. Enak dong, enak dia yang Ya punya iya. dong. Oh iya, akhirnya 6 bulan bayar kontrakan kagak saya tempatin. Walaupun saya udah nggak itu lagi, udah alasannya udah enak banget sih, udah Tapi enak. kan otomatis kalau Mas Linggar di bulan ke-7 nih, di bulan ke-7 hanya ngebayar aja, yang sebelumnya emang pamit ke dia, Bu, saya nggak anu aja, apa langsung Gak paling itu, Bu, nih anak-anak nginep di rumah mertua dulu ya, soalnya saya dinas keluar kota kayak gitu, alasannya kayak gitu-gitu. oh gitu. jadi buat statement biar enak ya. Iya gitu, kadang Biar memang ada kadang suka pikiran kesana. ini yang lain. Iya, paling ke kontrakan sekali siang-siang tuh juga cuma buat kayak Ngambil keperluan doang ngambil lah ya. keperluan apa kayak gitu-gitu, atau cuma sekedar bersih-bersih doang kayak Iya. gitu-gitu sih gitu. Jadi seenggaknya yang kontrakan tahu sampai akhirnya mutusin buat pindah, buat yaudah cabut dah gitu, karena udah sayang banget 6 bulan bayar-bayar Iya. doang kayak gitu kan, sayang banget gitu kayak gitu. Dan di bulan ke-12 lo putusin udah Memutusin, gua nggak udah. lanjutin gitu. Iya, akhirnya mutusin buat gak lanjut. Bu, kayaknya udah deh, saya nggak lanjut deh gitu. Nanti kalau emang jodoh balik sini lagi gitu. Dan Tapi ya, kondisinya anak-anak juga belum pada sekolah ya, jadi masih gampang. ya masih aman banget gitu, masih aman banget. Jadi nggak repot-repot untuk pindah sekolah atau Iya. gimana kayak gitu sih. Gitu. Sayangnya di saat lo ditongolin itu lo nggak motret ya, nggak moto dia. Mana ada Nggak- kesempatan nggak aja, udah kepikiran, kepikiran Bang. Nggak kali kayak kepikiran, begitu. Bang. Iya, iya, iya. Kita udah Lemes banget. menyelamatkan Sumpah, Bang. jantung Iya. dulu kayaknya. Lemes banget. Bener-bener. Iya, jantungku masih selamat kan? Teman tongkrongan pada tahu nggak sih? Ini bukannya gue so tahu ya, bro ya, atau Ica ya. Gue sempet denger hal-hal seperti itu kalau secara mungkin metafisika bahwa itu adalah jin yang menyerupai anggota keluarga, Iya. itu lebih serem dibanding ngelihat sosok yang serem seperti yang lo lihat di jendela, ya kan? Itu ya mohon maaf, kita dari kecil nggak jauh beda usia ya. Memang apa yang ditongolin di layar kaca ya ibaratnya kayak Nggak beda film jauh horor lah ya kayak ya. gitu Iya. sosoknya. Bukannya. Jadi kita udah termindset kalaupun nauzubillah min dzalik kita ditongolin gaib gitu ya, yang menyerupai serem-serem. Nah, yang lebih serem lagi memang yang bener-bener keplek-ketiplek menyerupai anggota keluarga kita. Yang Bener menurut nggak aku sih? lebih bahaya sih kayak Itu gitu. lebih Iya. Takutnya kan menghasut yang nggak baik gitu kan. betul. Sampai ada
Pernah gue dengar juga kan Gondoruo menyerupai Ya. suami daripada si istri yang ditinggal dinas. Bener. Dan sebenarnya di istilah sains juga ada yang namanya double blanger Iya, atau double blanger. double blanger ataupun apa, dan sampai sekarang masih diteliti ya Mas ya, bahwa itu bisa dijelaskan secara logis ataupun sains. Ya, walau alam bisawaf. Yap, Iya kan? betul. Nah, kira-kira tuh temen tongkrongan merinding nggak kalian nih? Iya kan? aku merinding loh. Iya, ya kan? Mau di malam Jumat, malam Iya, anjir, kita sama Senin hari Wage, Senin Wage atau Rabu Wage ataupun apa, tetap aja serem itu kan. Apalagi yang namanya hal-hal kayak gitu kan, terkadang kan nggak kita ketahuin, toto nongolin. Apalagi kalau kita dalam keadaan lagi capek, lagi apa. Iya. Tapi waktu itu, sorry gue tanya bro, waktu itu lu ngalamin kayak begitu yang bener-bener sampai ekstrim banget itu? Ekstrim banget itu, Ya. ya kan? Sebelumnya cuma apa anaknya ada doang lagi, yang diganggu. apa ada lagi yang benar-benar membuat sampai sekarang lu nggak lupa itu gitu loh? Nah, kan tadi kata abang, kata lu bang, ngelihat kembaran, ngelihat sosok yang bisa mirip ke anggota keluarga tuh serem banget kan. Saya ngalamin ngelihat sosok saya sendiri bang. Nauzubillahi min dzalik. Ya Allah. Nah jadi kalau ini kejadiannya kan seperti saya bilang, saya ngalamin kejadian di 2 kontrakan. Nah Baik. di tahun 2023 saya mutusin buat kontrak lagi. Pindah Betul. kontrakan Pindah ya. kontrakan. Daerahnya di mana tuh? Iya masih bilangan Tangsel juga, tapi Masih. ya jaraknya lumayan jauh dari tempat sebelumnya. Oke. Gitu, jarak lumayan jauh dari tempat sebelumnya, tapi ini benar-benar petakan, kecil banget. Jadi kontrakan pada umumnya lah ya. Ya, 3 petak gitu. Harusnya Betul. padat penduduk ya, dalam artian. Padat bang. Padat. Jadi itu kontrakan tuh ada 5 kontrakan, ada 5 pintu lah. Iya. A sampai E. Nah saya kontrakan C, tengah-tengah ada tuh. Hmm. Tengah-tengah. Nah kontrakannya tuh termasuk sebenarnya enak banget. Maksudnya tuh masuk dalam komplek, dan dalam komplek itu ada klaster bang. Wih. Nah klasternya itu isinya rumah yang punya kontrakan besar, dan sama kontrakan kita 5 pintu. Terpisah, tapi sama yang punya kontrakan terpisah ya. Oh. Itu ada apa ya, bisa bilang Jadi klaster kecil lah ya klaster ibaratnya. kecil, dan yang punya kontrakan tuh orangnya pinter banget ngerawat tanaman, jadi banyak buat Tanaman-tanaman tanaman-tanaman, hias. Lulusan pohon-pohon. IPB dia itu. Mungkin bisa jadi. Iya. Bu Tani. Iya, Dan di samping- agriculture. Lanjut. Iya, agribisnis. Agak melenceng dikit. Agribisnis. Lagi agribisnis, lupa. Lanjut. Kalau agribisnis mah bis kali kayak itu namanya. Iya, kereta itu Argo Lau. Lanjut Mas Plingga, silakan. Nah jadi masuk gerbang itu ada kayak apa ya? Bisa dibilang empang tapi gede gitu bang. Jadi kayak danau buatan, saya nyebutnya danau buatan. Nah tengah danau tuh ada kayak kayak pulau kecil, tapi ada pohon kelapa di tengah-tengah situ. Tengah-tengahnya. Nah, Kayak masalahnya gua tahu deh. danau itu ada ikannya nggak? Ada ikan-ikan tuh ya banyak lah ya, kayak ikan-ikan pada umumnya lah, mujair gitu, macam ikan mas gitu ada. Pasti gitu. ada eceng Iya, gondok noh. Ada. Iya. Habis ada eceng gondok, terus ada tempat buat itu deh, buang ya, balai buat buang hajat. Enggak, itu beda. Oh, beda ya? Di kampung. Oh, ada jamban ya, nggak ada jamban, itu nggak ada jamban. Sekampung itu Nggak, juga nggak, ya. nggak ada Oke, jamban, iya, nggak ada. iya, nggak seurban itu juga ya. Iya, lanjut. Nah masuk itu ada parkiran motornya juga luas tuh bang. Nah baru tuh rumah-rumah petak kontrakan, 5 petak seperti saya bilang tadi. Nah saya kontrakan tengah tuh C, sebelah itu sebelah kanan saya dari kontrakan A tuh pasangan suami istri. Suami istri tapi anaknya nggak ikut tinggal di situ, anaknya pesantren. Oke. Jadi berdua doang suami istri. Terus Baik. kontrakan kedua itu sekeluarga juga berempat, ibu bapak sama anaknya 2. pada gede. Anaknya sepantaran anak saya. Oke. Dan posisi sama cowok cewek. Nah terus sebelah saya tuh ada bapak pekerja, terus keluarga di kampung gitu kan. Nah yang kosong. Berarti dia sendiri tinggalnya yang Tinggal bagus. sendiri. Yang kosong berarti ya. Yang paling kosong ujung ada tuh pada kosong lah ya. Kosong. Heeh. Kosong lah. Nah itu paling ujung itu udah tembok lah gitu. Nah kejadian pertama. Nah anak saya yang cowok ini, si AA ini bangunin saya Jam berapa tuh, Mas? jam 12 malah, jam 12, jam 1 malah. Siang. Malam. Malam. Ya ayah, kenapa A? Itu tolong temen aku dong. Kenapa?
kedengeran suara orang lagi marah-marah tuh bang. Mungkin suara boleh dikencengin dikit. Iya, kedengeran suara orang marah-marah dari kontrakan sebelah saya. Oke. Gitu. Yang punya Marah-marah. anak-anak juga ya. Iya gitu, kayak suara bapak lagi marahin anaknya. Itu malah ya mohon maaf ya, kedengeran suara hantaman benda tumpul. Waduh. Aduh. Waduh gitu, udah panik lah tuh karena memang deket kan, kita deket banget. Udah akhirnya saya keluar, saya ketok-ketok. Assalamualaikum. Om, gitu saya ketok-ketok. Berhenti tuh suaranya hilang. Nah terus tiba-tiba hording kan samping pintu. Biasa kalau orang petakan ya standarnya pintu sebelah langsung jendela gede gitu kan. Paham. Nah jadi kelihatan ada anak kecil tuh bang buka jendela, buka hording, buka hording. Dari dalam ya. Ngintip doang sebelah doang. Hei deh nggak apa-apa, adek nggak apa-apa gitu. Dia diem dong tuh ngeliatin saya dong tuh. Terus anak saya juga ikut tuh ngelongok. Kamu nggak apa-apa, kamu ngapain sih udah malam saya gitu. Kamu nggak apa-apa kata anak saya gitu kan. Udah terus tiba-tiba di atasnya itu ada tangan gede, tangan bapaknya kayak tangan bapaknya nutupin hording, sak gitu. Oke. Oh ya udah tuh. Udah nggak apa-apa. Setelah itu benar-benar tuh clear tuh, nggak ada suara apa-apa, tenang lah tuh. Saya pikir oh ya udahlah, udah nggak ada apa-apa lagi tuh anak ya gitu kan. Udah tidur. Nah posisinya di sana anak saya udah TK tuh yang pertama. Oke. Bangun pagi-pagi, ngeluarin motor. Terus pas lewat depan yang kontrakan sebelah, anak saya yang pertama, dia kan duduk masih diri di depan kan, duduk depan. Dadah tuh sama yang di sebelah rumah. Dadah gitu, dadah. Dadah ke siapa? Nah itu teman aku gitu. Oh ya udah tuh. Udah tawa-tawa naik motor keluar gerbang. Nah kan gerbangnya tuh kan jadi kalau kita mau turun, kalau mau keluar harus turun dulu, buka gerbang dulu kan. Gitu. Baru mau saya turun, tiba-tiba dari luar datang bang, tetangga saya sebelah tuh berempat. Naik motor juga. Mau berangkat sekolah. Iya gitu. Oh, yaudah hati-hati ya. Bawa tas banyak banget dari mana? Ini kita baru nginep. Ini kita baru pulang, habis nginep 3 hari di rumah oma. Hah? Berarti yang semalam? Udah tuh diem tuh, anak saya juga diem langsung. Hah? Yaudah hati-hati ayah. Iya gitu. Lah, yang semalam siapa ayah? Anak saya nanya kayak gitu tuh. Ya udah bukan salah lihat kan, salah lihat. Udah anak saya penasaran sepanjang jalan nanya terus. Itu siapa yang semalam? Siapa? Nggak tahu udah gitu, nggak tahu. Udah. Terus kejadian berikutnya, abis pulang main lah berempat sama istri sama anak lah gitu. Pulang malam, buka gerbang kan seperti sebentar tadi, kalau masuk gerbang, kalau masuk situ harus buka gerbang dan harus saling turun dulu untuk buka gerbang. Yeah. Istri saya turun tuh buka gerbang. Saya masukin motor dulu sama anak-anak. Nunggu istri saya tutup gerbang. Saya ngeliat tuh ke arah yang tadi saya bilang ada danau buatan tadi, yang ada pulau kecilnya kan. Saya ngeliat itu siapa di tengah-tengah pohon kelapa, di tengah-tengah pulau Danau itu situ ya? ya. Ada, pokoknya saya ngeliat ada kayak cewek sama anak kecil 2 orang. Tapi saya nggak jelas, benar-benar nggak jelas ngeliatnya. Cuma siluet doang. Iya. Siluet lah. Itu jam berapa, Pas? Masih jam 10 lah masih itu. Tapi emang gelap banget ya, nama situ nggak ada penerangan, di danau situ nggak ada penerangan itu. Di empangnya nggak ada penerangan sama sekali. Istri saya kok ini saya nutup gerbang lama banget gitu kan ya. Tutup gerbang, jalan pelan-pelan sambil ngomong, sebelum naik motor bisik ke saya dulu. Ya, itu yang di sana siapa? Loh kamu ngeliat juga? Iya siapa itu? Nggak tahu, salah lihat kali gitu. Iya. Ya tuh parkir motor. Nah pas parkir motor, saya ngeliat ke belakang, masih di posisi yang sama bang, mereka bang. Waduh. Masih posisi yang sama tuh. Masih di tengah-tengah ini ya, empang itu. Iya. Dah akhirnya masuk dalam rumah. Udah tuh nggak ada apa-apa, aman, normal. Nah besok paginya pas saya lagi siap-siap mau nganterin anak saya, tiba-tiba bapak yang dikontrakan dia tadi, yang saya bilang bapak-bapak yang sendirian tadi, Sendiri itu? keluar rumah nyamperin saya. Mas, sampean kalau berantem sama istri sama anak jangan gitu dong. Hah? Kesian itu anak istri kamu di luar sendiri, di luar semalaman bertiga diri di depan pintu, nggak dibukain pintu. Berantem gimana pak? Lah itu aku pulang kerja, aku ngeliat ada istrimu sama anak-anakmu depan pintu, nggak dibukain pintu sama kamu. Gua langsung merinding, saya mikir, lah jangan-jangan yang Yang di tengah-tengah empang itu ya? orang takut banget, orang tak panggilin aja nggak nengok-nengok, kata orangnya gitu, kata yang sebelah saya. Orang Jawa dia. Ya. Jam berapa pak? Jam berapa?
Aku pulang jam 12-an lah gitu, jam 12-an lah. Itu kesian banget diri depan pintu, dipanggil nggak nengok-nengok. Takut banget kayak diomelin sama sampean. Anak saya semalam sama istri di dalam Pak, pada tidur, nggak ada yang di luar. Loh, terus yang lihat siapa? Dia juga bingung juga tuh, karena dia tuh mikirnya benar-benar itu istri sama anak saya gitu, karena di depan rumah jam segitu dan posisi bertiga, ya ibu-ibu sama anak kecil 2 orang gitu. Nah, Serem ya. Udah malam Iya, Jumat ada sirine lagi ya. Wah, pas ini. Ini sound efeknya real loh. Raw. real time langsung. Iya, real. Tahu si Bila Pencalik. Lanjut. Nah, terus ini yang bikin tadi ya, seperti Bang Ruben bilang, apa yang bikin lu trauma gitu. Nah ini Bang, Karena ada menyerupai keluarga sendiri mereka. iya, dan yang bikin trauma banget justru kejadian yang terakhir ini yang bakal saya ceritain. Jadi istri saya tuh selalu, saya nggak tahu kenapa istri saya tuh punya kebiasaan. Jadi setiap kali saya baru pulang kerja, kan parkir motor sebenarnya bilang tadi ya, ada parkirannya. Jadi nggak parkir depan rumah Bang, ada parkirannya. Ada Parkirannya dulu kan, ada lahan parkirnya lah gitu. Nah jadi begitu ke rumah jalan kaki tuh. Nah jadi sebelum saya masuk, saya pasti ngetok pintu dulu, assalamualaikum, ayah pulang gitu kan. Nah istri saya itu pasti nggak langsung bukain pintu Bang, buka gorden jendela, terus langsung nanya, buktinya mana? Ini kunci motornya nih, motor di situ nih, aku baru pulang gitu. Oh yaudah, baru bukain pintu. Selalu kayak gitu. Berarti Nggak ada tahu, sandingnya berarti ya kalau misalnya. Enggak, kalau gue nggak ngeliat kayak gitu. Terus? Itu udah kayak krisis kepercayaan tuh. Iya. Nah iya udah tuh. Lanjut. Itu juga bisa. Saya pikir nggak tahu lah gitu. Ini gitu. Oh yaudah baru buka pintu atau entah nyuruh anak saya buka pintu kayak gitu. Nah kejadiannya waktu itu mau nginep di rumah mertua. Udah dong berangkat sore-sore. Udah berangkat sore terus malamnya selepas jam 8 jam 9 lah, jam 9 ternyata barang ketinggalan di kontrakan. Ada tas yang ketinggalan lah. Istri saya nyuruh, ya tolong kontrakan dulu, ambil ada yang ketinggalan tuh Itu tas di tengah gitu. jalan apa udah sampai? Udah sampai. Jadi udah di sana dulu segala macam, udah malam baru istri saya bilang ada yang ketinggalan ternyata. Oh yaudah kontrakan dulu udah tuh. Balik sendiri apa semuanya Balik ikut? sendiri. Mereka pada udah ada di rumah mertua karena emang mau nginep kan itu, dia mau nginep. Udah akhirnya balik sendiri ke sana. Balik sendiri. Ada tuh tasnya di kasur. Oh yaudah udah ngambil tas. Udah nyantai dulu lah, mumpung anak-anak masih di sana kan gitu, masih lagi di rumah mertua, nyantai dulu lah di kontrakan. Duduk tuh Bang, posisi duduknya tuh jadi duduk ke tembok nyender. Nah, jendelanya tuh agak tinggi di sini Bang gitu. Bisa jadi kalau posisi duduk gini deh. Jendela tuh kalau jendela agak gede, ukuran semeter kali 1,5 meter lah, jadi posisi tinggi, dan jendela tuh posisi yang dibuka ke depan. Gitu. Pas lagi duduk nyerokok, HP, ada ngetok pintu. Tok. Hah? Ya. Tok. Assalamualaikum, ayah pulang. What the hell? Itu suara saya Bang. Saya dengar suara sendiri. Tok. Ayah pulang gitu. Enggak ada ehonya ya? Ayah pulang. Enggak ada. Iya, Nggak ada. lanjut. Dan saya mikirnya masih positif. Wah, ada yang ngerjain nih gitu kan. Saya buka jendela Bang. Sek. Saya sih buka hordeng. Saya lihat muka saya lagi gantungin kunci. Ini buktinya, ini kunci motor ayah. Aduh tolong coba deh kondisikan. Aduh Gusti. Kenapa? Biasa aja, ini belum punchline-nya, lanjut. Ini kunci motor ayah. Langsung duduk lemes. Buka pintunya gitu, buka pintunya. Ini ayah nih, ini kunci motor ayah nih. Mundur pelan-pelan. Sampai akhirnya suaranya berubah dari suara saya jadi bukan. Sampai suara itu agak berat. buka pintunya gitu. Terus mukanya dari muka saya berubah. Jadi kayak Nah, ini mulai nih aku bapak, merinding nih. mukanya muka bapak. Rambutnya agak tipis gitu Bang. Rambutnya agak tipis. Kayak saya gini. Enggak, beda. Oh, beda. Lanjut. Abang mau ditipisin Bang gitu. Lanjut. Itu rambutnya begitu. Jadi rambutnya tipis, maksudnya udah agak berumur lah gitu, agak berumur. Udah langsung buru-buru saya tutup hordeng lagi. Udah tuh. Terus ngumpet ke belakang gitu kan. Jadi kan karena petakan ngumpet ke kamar. Terus bunyi pintu bukan digedor ya. Kalau digedor kan duduk gitu.
Tapi bunyinya kayak lebih birama, duk 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 Oh duk. iya. Saya ngelongok, ya di jendela udah gak ada apa-apa tuh. Pas saya ngelongok ke atas pintu, dia begini bang di pintu. Kakinya katanya duk 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 gitu, jadi nyuruh buka pintu. Jadi kaki-kaki yang ini ngetok-ngetok. Wah, melayang dong. Ini kayak pegang ini bang, bukain pintunya, bukain Astagfirullahaladzim mas. pintunya gitu. Udah mau baca apa juga udah nggak bisa bang, bener-bener ya Allah udah bener-bener udah kelu semuanya, mulut nggak bisa ngomong apa-apa, udah sampai akhirnya saya balik ke kamar lagi gitu kan ya, udah dalam hati doa apa aja yang saya bisa udah saya baca, udah sampai akhirnya suaranya hilang, diemin dulu berapa lama sampai akhirnya saya ngintip lagi ke depan, udah nggak ada apa-apa, udah cabut, dan setelah itu udah seminggu kemudian nggak balik-balik ke sana udah saya. Dan sampai sekarang mutusin nggak dulu nih nyari kontrakan lagi bang. Iya, Biar KPR aman. aja. Iya nih orang mortgage Boleh sama mortgage. boleh nyebut nama banknya nggak nih kita? Orang Ini sekali. iya. KPR aja. Gak usah nyebutin bendera masing-masing lah, udah cukup. Itu bener. Lanjut mas. Iya, jadi habis dari situ ya udah nggak pernah balik lagi ke sana gitu kan. Tetap dengan skema yang sama, masih ngebayar juga berapa lama. Dan udah mutusin habis dari situ. Sampai sekarang pun nggak pengen nyari kontrakan baru lagi. Tapi mau tanya nih mas, kan udah lama ya kejadiannya ya. Mas cerita nggak sih sama keluarga gitu? Jujur emang nggak pernah cerita karena kembali lagi gini. Kalau saya cerita pas masih tinggal di sana, khawatirnya ya kan mereka lebih lama nempatin di sana ya, maksudnya karena saya kerja Tapi kan tinggal kondisinya macam. udah nggak di sana tuh. Nah, setelah Cerita kondisi dari sana, ya sempat mereka tahu akhirnya ketika saya cerita ini di podcast podcast lain gitu bang. Gitu. Jadi mereka pun baru tahu di situ. Tapi mereka juga nggak pernah ada ngalamin langsung gitu. Kalau ngalamin langsung paling ya beberapa kejadian kecil-kecil kayak ada suara yang manggil di luar, tapi suaranya suara saya, tapi masih saya udah berangkat tiba-tiba ada yang manggil-manggil kayak gitu-gitu. Ya tipis-tipis lah itu. Mas. Ya tipis-tipis gitu. Kayak pintu kamar mandi yang seharusnya nggak bisa kekunci, tiba-tiba anak saya kunci dalam kayak gitu-gitu. Begitu deh. Gitu. Terus yang sering dengar suara bukan langkah kaki ya, malah suara orang nyapu tiba-tiba pakai sapu lidi di depan rumah, kan nggak mungkin banget gitu jam 1 malam, jam 2 malam gitu ada yang nyapu gitu, nggak mungkin banget itu. Nah itu sering banget kedengeran kayak gitu. Gitu sih. Oke. Duh, kok menarik banget sih antara dua cerita ini masa-masa murid, serem banget ya ampun. Enggak, yang menyeramkan adalah yang laki-laki ya, menyerupai Benar, itu- manusianya. Ya betul. Kitanya gitu loh. Betul. Ya, nauzubillah. Masalahnya dua kejadian Iya. ini menyerupai semua. Itu Dan transisi ya dari mukanya Mas Linggar yang real plek ketiplek terus berubah transformasi jadi, nah itu kan dari step by step dia ya kayak lagu ya. Maksudnya dari perpindahan dari wajahnya Mas ke penampakan wajahnya Mas ke wajah yang sebenarnya si sosok itu kan ditongonin berapa menit energi Bener kita banget. kekuras bukan Mas? Iya. Lemas banget, bener-bener lemas banget. Habis itu lemas Energi banget, gitu sumpah. loh. itu kayak buat kita nyebut aja tuh susah ya. Nggak bisa mbak, nggak bisa benar-benar buat yang sekedar gerakin mulut atau gimana gitu kan. Ya nggak bisa, benar-benar nggak bisa banget gitu, lemes banget sumpah. Langsung ya untungnya nggak pingsan ya gitu, maksudnya gitu doang sih. Tapi Masih justru aku untung banget. penasaran sih dengan penghuni yang lain tuh gimana mereka? Apa mereka mengalami juga gitu? Maksudnya sampean nih ya Tetangga Mas Linggar sebelah ini gitu. ya sekedar nongkrong sama yang sebelah. Kalau oke lah, kalau yang di kontrakan pertama kan mungkin jatuhnya hook lah ya. Iya. Atau memang posisinya memang di situ. Jadi tidak ada penghuni yang lain. Sebenarnya untuk nyaman Mas. Nyaman banget. Nyaman dan Nyaman insya Allah aman juga ya kan. Aman banget, betul. Aman dan nyaman, nggak keganggu, Iya. gimana. Cuma yang ngeganggu Benar itu banget. bukan manusia. Maksudnya bukan yang nggak kasat mata lagi, emang udah kasat mata kan ya? Salah. Bukan yang kasat mata, tapi yang ganggu tak kasat mata. Iya, bener. Iya, makanya itu bahasa glodoknya tolong ya. Aku bukan dari gelodok. Oke. Teman tongkrongan sekalian semua,
Mas Linggar ini bener-bener kalau gua ada di posisi itu, Nggak bisa ngebayangin. nggak ngebayangin, gila. Pesan moral juga bisa loh diambil kalau gua ambil dari ceritanya Mas Linggar, bahwa di mana bumi berpijak, disitulah kita langit dijunjung. Betul. Mungkin Mas Linggar capek dalam kondisi drop atau apa, lupa untuk ya setidaknya kulon won atau nyuwun sewu terhadap ya, kita memang hidup itu kan tidak juga kita sebagai manusia aja, mungkin Ya. ada alam-alam lain, dunia-dunia dimensi lain yang mungkin sudah ada dari Mas sebelum ada, udah ribuan tahun, ratusan tahun di situ, ya kan? Nah mungkin itu, dan yang kedua ya kita nggak bisa salahkan juga ya, namanya seperti itu. Dan yang gue penasaran kalau seandainya sebelahnya yang kontrakan yang Mas kedua nih, Iya, itu kan banyak juga tuh ada penghuni lainnya, ada gitu 3 kan. keluarga lah ibaratnya ya. Kalau mereka ya apa modelnya udah kayak klaster acuh tak acuh gitu kan, walaupun sebelah-sebelahan. Siapa tahu mereka juga punya cerita bikin paguyuban. Iya, paguyuban cerita horor kontrakan. Wah, mantep itu. Mantep gitu. Kira-kira gitu aja nih ceritanya Mas Linggar. Ya cukup sih. Ya, pokoknya ini jadi cerita yang hebat banget. Apalagi kita juga nggak lupa nih, kita disponsori oleh studio Lanos tentunya. Terus yang mau ngirim cerita Boleh kayak Mas banget. Linggar ini juga boleh. Atau yang mau Boleh jadi narsum banget. kita juga boleh banget. Ya, ada di nomor ya yang Di udah bawah ini tertera nih, sama ya kan? email kita ya. Sama email kita, terus juga yang mau nyewa Support studio, kita sponsor juga juga sponsor boleh. kita, yang mau nempatin placement, nempatin apa atau enggak ya. Ini muat nih, placement nih gede banget. Iya, nih. gede banget Masih tuh. kosong ini belakang Kosong juga. banget itu. Belakang Ini juga. belakang sebenarnya ada TV. Tron ya, ada monitor ya, prompter ya. Kalau belum diisi sponsor aja ya Mas ya. Pokoknya Pokoknya yang punya mau iklan ke kita boleh banget kok, Dan yang namanya subscribe semuanya. juga, jangan lupa Subscribe, like, untuk komen ke- kalian tuh ngebangun kita banget. bener di nongkrong habis Habis maghrib, ya kan. Sebentar lagi teman kerjanya Mas Linggar ini akan share kita nih, alamat kita ya kan, biar makin naik. Amin, Ya kan? amin. Insya Allah mudah-mudahan apa yang diceritakan oleh Mas Linggar, teman tongkrongan dimanapun berada, menjadi sebuah mawas diri buat kita. Dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berada, kita dekatkanlah diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Kok jadi kayak ceramah ya gitu. Dan mungkin nih Mas, kalau menurut aku ya, Gimana kesimpulannya gimana? menurut aku sih kalau seandainya kita mau mencari tempat, apalagi buat tempat tinggal ya, Betul. mungkin harus lebih selektif lagi, Betul. bukan hanya dari segi harga atau lingkungan. Harus kita Untung lu selektif ngontrak Gar di situ. Kalau lu beli rumah itu dengan Aduh, harga yang bingung. murah, walaupun suratnya jelas nih, ya sertifikatnya jelas atau apa, tapi harganya murah, itu tanda tanya. Iya, betul. Makanya buat teman-teman juga, ya pesannya jangan tergiur dengan harga yang murah lah gitu. Benar intinya. banget tuh itu. temen tongkrongan yang pesennya. sudah mengalami secara langsung. Iya betul. Jangan tergiur ya kan. Kecil nggak apa-apa, mahal tapi ya dipertanggungjawabkan. Maksudnya luasnya kecil, apa atau apa, fasilitasnya kurang tapi mahal tapi jelas. Gitu kan, daripada banyak nih rumah yang kelihatannya murah, suratnya jelas, bla bla bla, ternyata iya ada. Oke lah, kalau surat nggak jelas kan teknis. Nah, yang non teknisnya itu juga perlu diperhatikan ya kan. Seperti kita beli kendaraan pun gitu kan. Iya, harus dilihat ya. Apalagi Iya. kendaraan second. Aduh, harus Waduh, benar-benar harus benar-benar dilihat banget. Lihat Betul, silsilahnya betul. dia sebelumnya seperti apa itu kendaraan. Iya. Sekali lagi gue mau ngucapin terima kasih Mas Langgar. Makasih banget loh, sama-sama. Mas. Semua tuh gue jadi Waktunya udah mau Sama-sama. cerita di sini. Saking gue ke distract ceritanya tadi tuh, theater of mind gue tuh mikir, wah gue pernah ngontrak gitu loh, gue tahu gimana, dan alhamdulillah ya adalah cerita gue juga gitu kan yang kayak gitu. Tapi udahlah, next episode siapa tahu cerita Tapi gua tapi kontrakannya sekarang aman kan, Mas? aman Oh, kan, iya. gue lagi bangun rumah. Ih, sombong banget ya. Boleh Sebelum lah nikah, sombong, yang penting kan iya. bener-bener real Amin. gitu loh. Ya pokoknya jangan kapok ya. Makasih banget ya Mas Linggar Siap. ya gitu kan. Next, Nanti nanti kita main-main di off kesini air lagi. kita ngobrol lagi dah. Siap. Ya kan. Siap, Karena siap, siap. seru banget. banget ceritanya, Pokoknya banget. jangan lupa ingetin subscribe terus nongkrong Betul. habis maghrib. Nah. Oke. Siap.
Kita tutup podcast kali ini di episode ini. Gue pamit undur diri. Gue Ruben Aku Ica. dan Mas. Linggar. Terima kasih teman tongkrongan semua. Mereka ada di sekitar kalian.